Eh, Selamat pagi semuanya, Pak, Bu. Lemes amat kayak belum sarapan ya. Saya ulangin lagi, selamat pagi, Pak, Bu. Nah, gitu kan enak. Ya, sama Pak, kita juga lemes. Udah sarapan, Pak? Oh, yang belum sama Pak kita. Oke, bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Bani Pak dari PT Mutiara Seftindo. Saya dipercaya untuk memberikan sedikit sharing aja ya, berbagi pengetahuan mengenai cara penggunaan alat pemadam api ringan. Puter, dimasukin aja jari. Nah, tangan kiri Bapak pegang ujung nozzle. Ya, arahkan ke atas saja Pak. Ya, sip. Silakan Pak. Nah, ditanya sekali lagi, iya ke atas ataupun ke tempat yang nggak ada orangnya Bu. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Pakai yang baru juga nggak apa-apa Pak. Soalnya dites Pak. Ya, bisa dipakai. Silakan. Di bibir gentongnya aja ya Pak. Arahkan ke bibir gentongnya. Ya. Sudutnya agak landai. Ya. Karena kalau misalnya ke benda cair kan dia kena tekanan bergelombang Pak. Jadi biar nanti ya Bapak setengah jongkok gini, tangan kirinya cekek gini Pak. Nah, cabut. Ya. Lalu pegang gini. Pegang di ujung, baru tes. Ya, silakan Pak. Bisa dipakai. Oh, yang kecil? Boleh, Bu. Ini, Bu. Beda ini yang kilo. Ya. Tangan kirinya gini. Sip. Tarik. Sambil diputar aja. Sambil diputar, sambil ditarik. Ya. Pegang ujungnya. Sip. Lari, Bu. Lewat dari sini, Bu. Lagi. Putar. Sambil tarik. Tarik aja gini. Terus. Nah, pegang ujungnya, Pak. Gini, tangan kirinya. Ya, ujungnya. Tekan. Ya. Bentar, Pak. Ya, cabut. Pegang ujungnya. Tes. Tes dulu. Ya. Ya. Nah, gitu. Kalau ini pemadam asli ya, Pak? Asli, Pak. Iya, ini asli. Oh, ini. Asli orangnya. Asli. Asli. Ya. Wah, kelihatan Pak emang. Iya, orang Damkar. Lihat cukurannya, Pak. Cukuran. Iya. Cepmek. Cepmek. Tak. Bal, tambahin itu, Bal. Ya. Bawa, Bal. Dorong. Yuk.
Border. Ya, buka, Bal. Buka. Putar. Tutup. Ya. Jadi komandonya biasanya di depan. Ya. Karena dia yang tahu variabel nozzle ini dibuka atau enggak. Jadi jangan sampai keran ini dibuka, di sini nggak dibuka. Bisa pecah selangnya, Pak. Gitu. Ya. Silakan, Pak. Berdua. Ya, Bapak kasih komando. Ya, sapu dulu, Pak, di bawah-bawahnya, Pak. Buka gitu. Ke belakang. Buka aja. Oke. Ya, buka. Ya, buka. Full, buka full. Buka full. Terus. Bawahnya dulu, Pak. Ya. Tutup. Jadi nggak usah takut-takut, buka aja, Pak. Ya. Dibawa lagi. Sebelum ke area, cabut dulu. Ya. Ya. Ntar. Nyampe di sana, Bapak kasih komando, buka gitu. Ya, sapu dulu di bagian bawahnya, Pak. Terus buka sampai habis, Pak, kerannya. Ya. Nah, seperti itu. Tutup. Ya. Ya. Kalau pakai foam itu, kalau di kelas B itu memanfaatkan gelombangnya si air. Ya. Jadi kita nyemprotnya hanya ke satu titik, biarkan nanti ketika benturan itu cairan ini membentuk busa. Dia yang mengelilingi tabung atau area yang terbakar itu dengan riak gelombangnya air, ya. Cuman kalau misalnya untuk benda cair, misalnya di kilang minyak segala macam, ya, itu makanya pakai alat otomatis yang udah dihitung, ya. Jadi seperti udah nggak ada variabel lagi, dibikin fix. Titiknya hanya di situ udah dihitung. Jadi dengan ditaruh di titik situ, jumlah tekanannya sekian bar, dia bisa menghasilkan gelombang. Tapi kalau kita pakai alat seperti ini manual, ini kan variabel, Pak. Jadi artinya kemampuan si orangnya ini berpengaruh terhadap pemadaman api. Ya. Coba contoh, Bal. Lihai, nanti apinya susah padamnya. Cabut dulu. Ya. Ya. Kalau ada yang mau mendekat, silakan, Pak. Seperti ini caranya. Buka, Bal. Ya. Tutup. Jadi saya hanya di satu titik, biar dia bergelombang muter, akhirnya tertutup sama busa. Ya. Bisa disiram lagi nggak, Bro? Ya, langsung, Pak. Bapak kasih komando, yang pegang. Buka gitu. Lihat di depan Bapak ada tuh. Nah. Masih ada. Oke, matiin. Ibu kasih instruksi ya. Buka atau tutup. Ya. Dari yang terdekat dulu. Ya, maju. Dari yang terdekat. Ya, terus yang terdekat dulu. Kenapa apinya makin jauh? Ya. Udah Bu, tutup, Bu. Si pertanyaannya disimpan ya, Bu. Ntar kita jawab di akhir. Putar ke kiri ya. Ya, putar ke belakang ya. Ya. Tekan aja, tek gitu. Masih. Nanti langsung buka full aja, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya. Tekanannya masih ada, medianya habis. Angin. Cabut dulu pinnya sebelum berangkat. Ya. Bapak kasih komando ya yang depan. Tuh, titik apinya di situ. Ya, dari yang terdekat dulu, Pak. Ya, buka. Buka full.
Terus. Ya. Habis? Ayo, Bu. Bu, kamu tas, Bu. Ya, silakan Ibu. Ibu kasih komando. Buka. Bukanya ke belakang, Bu. Putar terus. Ya, Nggak bisa. yuk. Maju, Ibu maju, bawa. Temennya nyangkut, Bu. Ya. Ya, putar balik, Bu. Iya, sip. Agak keras ya, Bu? Tunggu, Pak. Dibesarin dulu. Bapak munduran. Ke belakang sini aja, wis. Ya, silakan, Pak. Terus, tuh yang di sana, Pak. Ya, terus. Sip. Oke, tutup. Ya. Oke. Oke. Ini yang tadi saya katakan, Bu, kalau misalnya kita menghadapi memakai foam di keadaan yang terbakar adalah benda cair, ya. Tadi kan apinya itu dia udah merembet ke bekas yang udah tersiram tuh. Ada air di situ. Ya, ditambah lagi ada tekanan dan tidak ada batasan ruang. Artinya ini batasan ruang hanya tembok, ya. Semakin Ibu dorong ke depan, ya, maka air ini akan semakin jalan. Jadi belum tentu apinya udah padam baru jalan cairannya. Ya. Jangan-jangan cairannya udah berjalan, apinya belum terlalu padam seperti tadi. Ya, karena nggak ada batasan ruang. Ya. Makanya tadi saya katakan kalau misalnya kita menghadapi benda cair, kurang dianjurkan pakai foam. Kenapa? Karena dia ada sifat airnya yang bergelombang itu, Bu. Jadi kalau misalnya kita tekan, dikasih tekanan, dia menimbulkan gelombang di situ, bisa kemana-mana. Bukan hanya foam, powder pun sama. Kalau misalnya tadi di awal Bapak Ibu sempat perhatikan, kenapa disemprot kok apinya seperti muncrat keluar? Ya, karena sudutnya itu ketika kita nyemprot apar, kalau kita menghadapi benda cair ya, khususnya yang di wadah tertutup, kalau misalnya sudutnya terlalu lancip dan terlalu dekat, itu kan tekanannya langsung besar, Pak. Kecuali kita sudut lancip tapi dari jauh. Itu kan beda, besar tekanan yang diterima sama air. Maka dia menimbulkan gelombang lebih besar kalau misalnya ditembak dari jarak dekat dan sudut yang lancip. Makanya diarahkan tadi sama teman saya untuk dibikin sudutnya agak landai, disemprot ke bibir tongnya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Untuk expire berapa lama? Untuk expire dari kita 2 tahun, Pak, semuanya. Baik powder, foam, CO ataupun clean agent. Ya. Sebenarnya masa kadaluarsa medianya bisa lebih lama dari itu. Tapi spare part di dalam aparnya ini yang harus kita perhatikan. Karena setiap sambungan ada o-ring, ya, ada seal gitu ya dari karet, dimana kalau kena kimia dia makin lama makin getas, gitu. Jadi kalau nggak disulang, kita biarin aja, tiba-tiba ada kejadian, coba aja pakai ya. Coba aja pakai, gitu. Hanya mungkin efektivitasnya berkurang seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Baik. Kalau begitu, terima kasih atas semua waktu dan Satu lagi Bang, aja, Bang. oh iya silakan Pak Yono. Kalau untuk jenis pemadam yang untuk di kendaraan, di mobil gitu, cocoknya yang mana? Tergantung kita orientasinya kemana, Pak. Orientasinya ke hasil atau orientasi ke budget. Kalau orientasi ke budget, pakailah powder cukup. Tapi kalau misalnya orientasi ke hasil dan dampak gitu ya, supaya dampaknya nggak terlalu melebar, pakailah clean agent gitu. Karena dua-duanya sama-sama multifungsi, tapi yang satu berdampak ngebul dan bisa bersifat korosif kalau powder, kalau clean agent tidak gitu. Ya. Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas semua perhatian dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan yang kita kerjakan hari ini mudah-mudahan menjadi berkat buat kita semua. Tidak terjadi sesuatu di perusahaan yang kita cintai, ya. Mudah-mudahan tabung-tabung ini nggak pernah dipakai sampai expired, ya. Artinya tidak pernah ada kejadian, ya.
Terima kasih atas waktunya dari saya. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan dan kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu.